Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bisa bersyukur dan menikmati indahnya hidup sampai hari ini walaupun masih keadaan PPKM ya. Tapi dengan ini mudah-mudahan segera kita akan laksanakan pembelajaran tatap muka. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, insan yang luar biasa, sebagai uswatun hasanah untuk kita, dan mudah-mudahan di akhir-akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai acara pada pagi hari ini, diharapkan kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan mikrofon supaya suaranya tidak bergema. Terima kasih. Untuk menonaktifkan mikrofon supaya suaranya tidak terdengar atau tidak memantul. Terima kasih. Baik, yang terhormat Ibu Kepala PKBM Negeri 32 Kepa, yaitu Ibu Sri Mulia Handayani. Yang terhormat Bapak Fatullah Sarjana Ekonomi selaku Koordinator Tutor. Yang terhormat Bapak dan Ibu Tutor, pengajar, dan tenaga kependidikan PKBM Negeri 32 Kepa. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, wali dari warga belajar PKBM Negeri 30, dan anak-anakku yang hadir untuk menyaksikan. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan hari ini dan mendapatkan manfaat atas informasi yang akan disampaikan nanti terkait dengan PTM. Menuju acara yang pertama sebelum kita mulai pembahasan sosialisasi tentang PTM atau pembelajaran tatap muka, mari kita buka pertemuan di pagi hari yang bahagia ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala PKBM Negeri 32 Kepa, yaitu Ibu Sri Mulia Handayani. Kepada Ibu Lia, waktu dan tempat dipersilakan. Mati kau. Terima kasih Pak Tamami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Fatullah selaku Koordinator Tutor, Pak Tamami Koordinator Paket C, dan Pak Deden serta Pak Turmuji Koordinator Paket B dan A, serta Bapak Ibu Guru, wali kelas semua. Dan tak lupa yang saya ucapkan terima kasih yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid paket A, B, dan C. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kegiatan ini, yaitu yang tentang sosialisasi PTM. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang karena partisipasi Bapak Ibu,
kita PKBM Negeri 30 di Jakarta Barat ini baru kita yang diperbolehkan untuk melaksanakan PTM. Seharusnya di minggu ini Bapak Ibu, tetapi karena kami belum mensosialisasikan kepada Bapak Ibu, begitu pula dengan sarana prasarana yang harus mendukung kegiatan PTMT, seperti APD, terus sarana harus bersih semua, ruangan harus bersih semua, harus kita tata kembali agar nanti putra-putri Bapak Ibu dapat dengan aman dan nyaman belajar di PKBM Negeri 30. Alhamdulillah, saya mengucapkan juga terima kasih dan izinnya kepada Bapak Ibu agar dapat mengizinkan putra-putri Bapak Ibu untuk belajar di PKBM secara tatap muka, karena kita sudah hampir 2 tahun tidak tatap muka ya Bapak Ibu, melaksanakan pembelajaran secara daring. Yang kita laksanakan secara daring ini, kita tidak dapat memastikan apakah putra-putri Bapak Ibu dapat menerima dengan baik materi yang diberikan oleh tutor-tutor kami. Karena itu saya ucapkan terima kasih dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita sudah dapat diizinkan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka walaupun secara terbatas. Jadi mungkin dari seminggu putra-putri Bapak Ibu hanya dapat mengikuti pembelajaran tatap muka 1 kali dalam seminggu. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, yang waktu 1 hari dalam seminggu itu pun untuk paket C hanya 5 jam kali 35 menit, paket B 4 jam kali 35 menit, paket A hanya 3 jam kali 35 menit. Jadi paket A hanya 1 jam lebih 5 menit, paket B 1 jam setengahan lebih lah, kalau paket C 2 jaman. Ya, mudah-mudahan waktu itu cukup untuk bisa lebih menggiatkan kembali, lebih memahami mata pelajaran yang mungkin sulit untuk dipahami. Ya, Bapak Ibu, saya mohon izinnya Bapak Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti PTM di PKBM Negeri 30. Mengenai persiapan, kapan, apa yang harus dipersiapkan oleh peserta didik sebelum dia masuk PTM, apa yang harus dibawa, begitu pula nanti saat PTM, apa yang harus dilakukan putra-putri Bapak Ibu, nanti akan disampaikan oleh Pak Turmuji ya, nanti akan disampaikan sosialisasi oleh tutor kami, apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu untuk putra-putrinya, sehingga aman, nyaman untuk sampai di PKBM. Begitu pula kami di PKBM mempersiapkan dengan baik agar putra-putri Bapak Ibu aman dan nyaman mengikuti PTM di PKBM Negeri 30 dan pulang dengan selamat, tidak terkonfirmasi COVID-19. Mohon doanya Bapak Ibu agar PTM kita berjalan dengan lancar, baik, dan tidak terjadi apapun. Kita semua diberikan kesehatan selama menjalankan PTM ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Ya Bapak Ibu, dan mungkin diingat yang nanti pada saat pelaksanaan PTM yang akan memonitoring bukan hanya dari
kecamatan, pihak kecamatan, Sudin Jakarta Barat, tetapi juga ada yang dari Balai Kota, ada juga dari Puskesmas atau dari Dinas Kesehatan. Jadi kita harus benar-benar melaksanakan protokol kesehatan secara benar, baik ya. Karena apabila protokol kesehatan sedikit saja tidak kita lakukan, maka PTM akan dihentikan. Sangat disayangkan Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan izin PTM, hanya karena protokol kesehatan yang kurang lalu dihentikan. Kita dukung ya Bapak Ibu, pelaksanaan PTM ini dengan baik, agar berjalan dengan baik dan terus akan terlaksana. Sehingga putra-putri kita dapat belajar dengan aman dan nyaman. Mungkin itu sambutan dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulia Handayani yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita menuju ke acara inti ya, yaitu sosialisasi persiapan PTM atau pembelajaran tatap muka. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu warga belajar sekalian. Hari ini saya dipercaya oleh sekolah untuk menyampaikan tentang sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka yang ada di PKBM Negeri 30 Duri-Kepa. Alhamdulillah kita mendapatkan izin ya dari pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah sekian lama kita melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, atau dengan bahasa lain juga disebutkan BDR atau belajar dari rumah. Nah, kami rasa ini adalah kesempatan yang sangat bisa disyukuri ya, karena tidak semua sekolah sudah bisa memulai PTM, Bapak Ibu. Jadi baiknya kita jaga kondisi sekolah ini, ketertibannya dalam rangka menaati protokol kesehatan supaya kesempatan ini tidak ditarik kembali oleh pemerintah gitu. Jadi mari sama-sama kita sukseskan pembelajaran tatap muka tentunya dengan protokol kesehatan yang telah diatur. Baik, jika sudah terlihat di layar, maka saya akan lanjutkan. Jadi alhamdulillah kita telah mendapatkan izin dari pemerintah sesuai surat keputusan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, PTM itu, supaya kita sama-sama lebih tahu, PTM adalah pembelajaran tatap muka. Namun ini sifatnya masih terbatas. Kenapa terbatas? Karena sewaktu-waktu kita bisa dicabut izinnya, Bapak Ibu, jika ada kedapatan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, gitu ya. Dan di PTM ini juga sangat harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi seperti yang tertera pada layar, jumlah siswa maksimal 50% atau setengah. Jadi kami siapkan di PKBM 30 itu satu ruangan kelas sekitar 15 kursi atau 15 warga belajar yang bisa aktif. Nah, itu menggunakan jarak-jarak yang telah disepakati untuk tidak melanggar protokol kesehatan. Kemudian pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu blended learning atau pembelajaran campuran. Apa pembelajaran campuran yang dimaksud di sini? Pembelajaran campuran yang dimaksud di sini adalah metode PTM dan PJJ. Itu ya, Bu. Jadi ada metode PTM dan PJJ. Jadi di setiap paket, nah ini perlu diketahui nih, di setiap paket di PKBM 30 itu terdapat jadwal
yang memungkinkan warga belajar datang ke sekolah. Jadi setiap paket itu kedapatan 1 hari saja, Bu. Jadi misalnya ibu anaknya kelas 6. Nah, kelas 6 itu berarti paket A. Paket A itu hari apa? Hari Jumat, tertera pada layar ya. Misalnya ibu anaknya kelas 11 IPA atau 11 IPS. Berarti itu paket C. Oh, paket C kebagian hari apa? Hari Senin. Misalnya anak ibu di rumah kelas 8 sekolahnya atau kelas 7. Wah, berarti tergolong paket B. Paket B berarti PTM-nya hari Rabu. Nah, bagaimana kalau misalnya di hari-hari yang tidak datang ke sekolah? Maka di hari tersebut anak ibu atau warga belajar melakukan pembelajaran dengan metode PJJ, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Itu ya, Bapak Ibu paham ya? Jadi diberi kesempatan bagi siswa untuk 1 hari datang ke sekolah. Karena beberapa mata pelajaran dirasa penting dengan tatap muka. Jadi beberapa pelajaran kan tidak semua bisa dilakukan dengan jarak jauh. Harus dibutuhkan pemahaman lebih lanjut, yaitu dengan tatap muka. Nah, maka biasanya akan dipilihkan jadwal-jadwal yang mata pelajarannya diunggulkan atau lebih dibutuhkan dalam tatap muka. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Prinsipnya 2, yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik. Jadi karena COVID-19 sebenarnya belum berakhir ya, jadi kita harus menjaga sama-sama kesehatan dan keselamatan baik tutor maupun siswa maupun keluarga siswa. Gitu. Jadi ada 3 yang dijaga, guru di sekolah, anak-anak kita, dan ketika di rumah. Jadi sama-sama kita menjaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, kemudian apa saja yang harus dilakukan ketika sudah masuk ke sekolah? Tertera pada gambar. Alur proses pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas. Jadi ada yang pertama, sebelum masuk sekolah, ada batas pengantar siswa. Jadi pengantar itu tidak masuk ke sekolah, cukup sampai depan gerbang saja. Oke, ditetapkan di lokasi yang telah ditentukan, yaitu di depan gerbang kita nanti. Kemudian saat masuk tentunya sudah mengenakan masker, gitu ya. Diutamakan 2 masker, gitu. Kemudian setelah masuk tentunya langsung cuci tangan. Maksudnya setelah masuk tes suhu dulu, cek suhu. Ketika suhunya di bawah 37,3, nah itu boleh. Tapi ketika suhu tubuh siswa di atas 37,3, berarti tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan masuk ke sekolah. Ada di ruang tunggu, nanti bisa dipulangkan kembali jika kondisinya tidak memungkinkan untuk sekolah. Kemudian setelah masuk, setelah cek suhu dan daftar kehadiran, para peserta didik dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Nanti ada petugas-petugas, Bapak Ibu, yang mengerahkan siswa supaya beralur dengan baik. Oke, lanjut. Kemudian selama di sekolah, tiap siswa, antar guru atau antar sekitar kita menjaga jarak minimal 1 meter sampai 1,5 meter, gitu ya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian menggunakan masker setiap saat, dan jika basah, tolong maskernya diganti. Maka kewajiban bagi orang tua adalah menyiapkan bahwa siswa harus memiliki masker cadangan, gitu ya. Selain masker cadangan apa? Nomor 8 tertulis, Bu, menggunakan alat belajar, alat musik jika dibutuhkan, perlengkapan sholat, dan alat makan minum pribadi. Nah, jadi alat belajar seperti pensil, pulpen, tip X, buku, tidak boleh ada interaksi saling pinjam-meminjam, Bu. Karena itu melanggar protokol kesehatan ya. Jadi tolong disiapkan baik-baik. Kemudian untuk alat sholat dan alat minum pribadi, saya rasa tidak perlu ya. Karena kita waktu di sekolah sangat singkat.
Jadi kalau bisa sudah sarapan di rumah, jadi sampai sekolah tidak usah makan atau minum lagi, karena makan dan minum itu adalah membutuhkan aktivitas yang membuka masker atau melakukan interaksi. Sholat pun juga seperti itu. Karena kita jadwalnya rata-rata dimulai dari 8.30 atau jam 9 dan selesai pada jam 12. Jadi untuk sholat kita di rumah. Itu Bu ya. Kemudian yang 9 tidak diperbolehkan pinjam-meminjam peralatan. 10 waktu istirahat diatur dan murid tetap berada di meja masing-masing. Nah ini juga tidak Bu. Karena kita belajar selama sekitar 2 jam dan itu biasanya langsung pulang. Jadi tidak ada waktu istirahat. Karena waktu PTM atau pembelajaran tatap muka itu sangat sedikit. Nah, karena itu juga untuk menjaga protokol kesehatan. Lanjut ya. Nah, jika tadi sebelum datang, kemudian saat di sekolah, dan yang ketiga adalah selesai kegiatan belajar. Yang pertama, siswa harus tetap memakai masker, kemudian tetap menjaga jarak, kemudian menunggu kendaraan penjemput di area yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk menjemput di depan sekolah ya, tentunya di tempat yang ditentukan, tidak masuk ke dalam. Dan kemudian siswa ada tempat untuk menunggu. Bahkan kalau misalnya sudah datang langsung pulang. Gitu. Jadi tidak ada yang berdiam dan berkumpul membuat kerumunan di sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada anjuran pemakaian masker yang kurang tepat. Jadi kalau yang kayak gini nih harus diperhatikan. Yang pertama, kalau pakai maskernya longgar dari samping gitu Bu ya. Nah, itu tidak. Jadi harus memakai masker yang sesuai atau yang fit dengan muka. Kemudian kalau ditarik ke bawah, masker di bawah hidung juga itu merupakan pelanggaran. Kemudian maskernya hanya menutupi ujung hidung, cuma bawahnya masih kebuka. Sesuai gambar nih, itu tidak boleh. Apalagi pakai masker di bawah dagu. Nah, tidak boleh. Gitu Bu ya. Jadi kan kencangkan kaitan agar masker pas di wajah tanpa celah. Kemudian pastikan batang hidung hingga bawah dagu tertutup oleh masker. Jadi itu aturan masker yang telah ditetapkan supaya menghindari penularan dan mencegah kita dari virus tersebut. Dan selanjutnya, nah protokol kebersihan saat kedatangan di sekolah. Jadi setelah tiba, pengukuran suhu dan mencuci tangan, tak lupa untuk penyemprotan desinfektan. Apalagi perlu diketahui Bapak Ibu, sekolah kita kenapa 1 hari sekolah? Karena di hari selanjutnya sekolah kita akan disterilkan. Jadi insya Allah aman ya Bapak Ibu. Hari Senin masuk, Selasa disterilkan. Hari Rabu masuk paket B, Kamis disterilkan. Hari Jumat masuk, Sabtu disterilkan. Jadi insya Allah untuk menjaga keamanan dan keselamatan kita bersama, sekolah disterilkan di hari-hari yang tidak terdapat pada siswa belajar. Nah, ini juga beberapa anjuran yang digunakan atau yang harus diikuti, saling menyapa tanpa bersalaman, berarti nanti tidak ada interaksi cium tangan dulu Bu ya, kepada para tutor gitu ya. Jadi harus seperti ini salamannya, kemudian jangan berdekatan dan tetap jaga jarak. Kemudian pada gambar juga sering mencuci tangan dengan air, tentunya air mengalir. Kemudian mengganti pakaian atau kita punya bagi tutor ada pakaian yang tidak, misalnya kita pakai jaket, kita tidak boleh pakai jaket ke kelas saat mengajar atau ke sekolah. Jadi kita punya tempat khusus. Jadi yang kita pakai di luar tentu tidak membawa virus dari dalam. Itu untuk para tutor. Menggunakan helm pribadi bagi yang menggunakan dan tetap menggunakan masker. Kita sudah tahu sama-sama ya. Langsung menuju tempat tujuan, tidak mampir-mampir setelah pembelajaran selesai. Tetap mencuci tangan, tidak berkumpul. Tetap menjaga jarak. Dan beberapa persyaratan yang insya Allah Ibu telah pahami bersama ya. Namun juga setelah ini Bapak Ibu akan kami kirimkan slide yang saya bacakan supaya Bapak Ibu bisa pelajari di rumah. Kemudian yang kami akan kirimkan kembali adalah jadwal pelajaran. Gitu ya.
Kemudian satu lagi, apa saja yang harus dibawa atau disiapkan pada saat kita PTM. Yang pertama, tolong dicatat Bapak Ibu, harus menggunakan apa tadi? Alat tulis pribadi, tidak ada pinjam meminjam. Kemudian membawa hand sanitizer, gitu ya. Kemudian membawa masker cadangan, gitu. Dan seperti biasa, pakai di PKBM masuk dengan pakaian yang bebas sopan, gitu ya. Jadi walaupun sudah masuk, karena sudah kelamaan di rumah ya Bu, biasa belajar pakai celana pendek, pakai kaos, nah nanti tidak boleh ke sekolah seperti itu Bu ya, harus rapi seperti biasa, harus tetap sopan dan juga menjaga protokol kesehatan. Saya kira cukup ya. Setelah ini saya akan jelaskan dulu sekali lagi masalah jadwal Bu. Besok Senin tanggal 18 Oktober yang masuk itu adalah paket C kelas 10, 11, 12 jurusan IPS. Itu Senin. Gimana Pak yang paket B dan paket A dan yang lain? Itu belajar di rumah menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi pokoknya yang giliran masuk tidak PJJ, yang di rumah PJJ. Itu ya, atau yang tidak berkenan hadir atau yang tidak bisa masuk karena suhunya melebihi yang ditetapkan, itu PJJ dari rumah. Kemudian Rabu tanggal 20 besok kebetulan tanggal merah Bu ya, jadi paket B libur dulu. Nah, hari Jumatnya tanggal 22 yaitu paket A, dan paket A itu kelas 4, 5, 6 dan paket C kelas 10, 11, 12 jurusan IPA. Jadi diingat paket C ya. Paket C itu udah 2 hari. Yang hari Senin jurusan IPS, yang hari Jumat jurusan IPA. Gitu. Kalau paket B hari Rabu, paket A hari Jumat. Nanti ruangannya sudah ada bacaannya. Pas masuk mengikuti arahan Bapak Ibu yang berjaga, kemudian langsung masuk kelas. Tidak ada keliaran di depan kelas, tidak ada bermain-main, langsung belajar. Karena menjaga protokol kesehatan. Baik, saya rasa cukup singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas ya. Setelah ini saya akan coba selesaikan. Namun sebelum kita selesaikan, kita coba buka sesi tanya jawab ya untuk Bapak Ibu bagi 3 orang penanya yang ingin bertanya dan atau yang kurang jelas. Silakan kepada Bapak Ibu. Saya cukupkan untuk sosialisasi materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang ingin bertanya, dibuka mikrofon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Raja Akila Firdaus. Ya. Mulainya jam berapa ya Pak masuknya Pak? Oke. Masuk sekolahnya jam berapa? Ya, baik Bu. Jadi nanti Ibu anaknya kelas berapa Bu? Kelas 10 IPS. 10 IPS. Kalau 10 IPS kita mulai dari 8.30. Nanti akan dikirimkan jadwal Bu. Kita mulai dari 8.30. Oh, gitu Bu. Usahakan ya. tepat Makasih waktu, ya, tidak Pak. ya sama-sama. Tidak terlambat dan tidak datang lebih awal yang terlalu awal. Jadi pas datang langsung belajar. Gitu. Jadi Ya. tidak menimbulkan kerumunan. Baik, silakan. Iya. Makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ya, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Bu. Pakai baju apa Pak ya? Pakai baju bebas atau pakai baju sekolah ya? Oh iya. Bebas. Anaknya kelas berapa Bu? Kelas 12. Kelas 12. IPS atau IPA? Nama IPS Muhammad IPS. Ihsan Tanjung. Oke, berarti hari Senin insya Allah masuk, pakaiannya bebas sopan. Jangan pakai kaos Bebas, oblong ya. Bu ya, minimal yang ada kerahnya Iya, ya, iya. dan celana Yang panjang. penting sopan ya. Betul. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Ada lagi? Ya Pak, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, saya orang tua dari Fikri Pak. Ya, silakan Bu. Ya, mau nanya, kalau belum vaksin bagaimana Pak? Nah, baik. Fikri usianya berapa Bu? 17. 17. Kenapa belum vaksin Bu? Ya. Kemarin itu dia kan sakit.
Nah, kemarinan lagi dia yang udah bulan kemarin tuh mau vaksin, dia ini pilek. Ya. Nggak boleh. Ya, baik Bu. Nanti bagi yang sudah atau belum vaksin, akan ada pemberitahuan oleh wali kelas masing-masing. Jadi dipantengin grup di HP ya Bu ya. Nanti Iya. arahannya gimana, kalau yang belum vaksin gimana, kalau yang sudah vaksin, monggo silakan datang. Tapi kalau yang di bawah umur dan belum vaksin, monggo juga silakan datang. Karena selama kita menjaga protokol kesehatan, insya Allah diperbolehkan untuk melaksanakan PTM. Insya Allah Bu, aman. Seperti itu Bu ya. Oh iya. Nanti akan ada Ya arahan Bu, dari iya Pak, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Cukup ya, Bapak Ibu paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya Bu. Mau nanya Pak, Ya, monggo, Bu. saya dari orang tuanya Rapliriandi Akbar, Ya, kelas 1 SMP Pak. Itu boleh pakai baju SMP Pak? ya. Untuk beberapa warga belajar yang masih pengen pakai seragam sekolah, monggo Bu. Karena kan seragam sekolah itu sopan ya Bu ya, berkerah gitu ya. Iya. Nah, apalagi kalau misalnya kalau paket B, hari Rabu pakai baju pramuka, dipakai baju pramukanya bagus Bu. Gitu, jadi rapi. Tapi untuk yang tidak punya atau belum punya, monggo pakai pakaian yang bebas tapi sopan, berkerah gitu ya. Berarti masuknya hari apa ya Pak ya kalau Rapli itu? Kalau paket B, karena kebetulan besok tanggal 20 tanggal merah Bu. Jadi masuknya Rabu depannya lagi. Jadi tanggal 27 baru boleh masuk. Karena kebetulan pas masuk tanggal merah. Gitu Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama, Assalamualaikum. Ya, silakan. Cukup? Cukup ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti saya cukupkan sesi hari ini. Setelah ini saya akan kirimkan, kami akan kirimkan file yang tadi saya tampilkan supaya Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kemudian file yang akan kami kirimkan juga adalah file untuk jadwal. Jadi dibaca jadwalnya baik-baik. Gitu ya Bu ya. Oke. Kak Mami di chat ada pertanyaan. Ya. Brian Fortuna bertanya di kolom chat, Pak saya izin bertanya sama seperti pertanyaan di atas, seandainya saya tidak mengizinkan anak saya mengikuti PTMT, apakah bisa memilih PJJ dan seterusnya. Nah, kalau untuk bisa atau tidak, yang menyangkut pertimbangan, mari dibicarakan dengan wali kelas, Ibu atau Bapak. Karena menyangkut dengan kontrak belajar, gitu ya. Kepentingannya apa? Tidak masuk, gitu. Apakah jarak atau bekerja? Nah, itu bisa dimusyawarahkan kepada wali kelas. Jadi monggo kepada orang tua dari Brian Fortuna ya, nanti ditanyakan kepada wali kelasnya, dibicarakan dulu masalahnya apa tuh, apa bekerja atau memang tidak bisa karena sakit atau apa. Nanti jika dibutuhkan kontrak belajar, dipersilahkan. Saya rasa itu ya, orang tua dari Brian Fortuna ya. Ya, saya rasa cukup. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, sama-sama. Apalagi yang ada lagi yang ingin bertanya? Cukup ya. Baik, kesimpulannya insya Allah hari Senin depan, tanggal 18, kita sudah masuk untuk paket C IPS. Rabunya libur, Jumat untuk paket C jurusan IPA, kelas 10 IPA, 11 IPA, 12 IPA, dan paket A kelas 4, 5, 6 hari Jumat. Hari Senin 10, 11, 12 IPS. Gitu ya. Baik, saya cukupkan. Nanti beberapa informasi akan dikirimkan langsung kepada Bapak Ibu sekalian menyusul. Saya rasa cukup. Kita tutup sosialisasi pada pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Turmuzi. Ada Bapak Ahmad Turmuzi? Ya, ada. Ya, silakan Bapak Ahmad Turmuzi, waktu dan tempat dipersilakan. Saya rasa lebih singkat Pak ya, supaya waktu terekamnya masuk, gitu Pak. Ya, Terima kasih Pak Tanami. Baiklah, warga belajar dan juga orang tua PKBM Negeri 30,
kita akhiri acara PTM terbatas ini dengan bacaan doa dengan harapan semoga PTM di PKBM 30 berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, jauh daripada penyakit COVID-19. Yang beragama non-muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam, kita mulai dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyatu ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal ya ma'abud ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban barakan fi hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi'udhi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina wa li ahlina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatidzina wa li qarabatina wa li jiranina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa mahawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacakannya doa penutup, maka telah selesai rapat atau sosialisasi virtual pada pagi hari ini terkait masalah persiapan PTM atau pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian atau warga belajar dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik, supaya kita masih bisa akan terus PTM diizinkan oleh pemerintah Bapak Ibu ya. Dan semoga kita semua sehat supaya nantinya saat belajar tidak ada keluhan dan mendapatkan hasil yang maksimal dan anak-anak kita mendapatkan ilmu yang lebih maksimal pula nantinya. Baik, saya akhiri kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di sekolah dan tetap jaga protokol kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.